Ajaran asli Nusantara ini adalah ajaran paling moderat, toleran dan kosmopolis yang bahkan mampu berasimilasi baik secara nalar maupun teologis dengan agama apapun di dunia, terutama yang ada di Indonesia. Yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubul watan minal iman, wala takfur minal Tanah airku tidak kulupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Oke guys, kembali saya menemui rekan-rekan semua dalam rangka Oktober atau Bulan Persatuan Nasional atau Bulan Sumpah Pemuda. Bung Karno pernah mencanangkan Trisakti, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, karena itu adalah syarat persatuan nasional yang merangkum dalam Pancasila. Oke guys, sebetulnya leluhur Indonesia adalah leluhur yang sangat beradab dan berbudaya. Tapi kenapa akhir-akhir ini menjadi sangat tipis persatuan nasional kita? Itu karena budaya kita berusaha digeser oleh politik identitas yang tidak berkesudahan untuk melenyapkan budaya Nusantara, sehingga sumber daya Indonesia, baik itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia, banyak dikuasai oleh kepentingan asing. Mari kita lihat bagaimana sebenarnya budaya Nusantara atau kepercayaan Nusantara yang lazim dinamakan kejawen. Ajaran asli Nusantara ini adalah ajaran paling moderat, toleran dan kosmopolis yang bahkan mampu berasimilasi baik secara nalar maupun teologis dengan agama apapun di dunia, terutama yang ada di Indonesia, termasuk agama Samawi atau agama Wahyu atau agama Rasul seperti Yahudi, Nasrani dan Islam, juga agama Buddha, Hindu, dan Konghucu. Sekali lagi, saya bangga dengan tanah air dan leluhur saya Indonesia, dan semoga bisa membuka wawasan tentang tingginya budaya Nusantara. Nilai-nilai agama Jawi memang sudah digeser oleh agama-agama pendatang. Agama Jawi adalah agama yang sudah tumbuh berkembang jauh sebelum agama-agama impor itu datang ke Indonesia. Orang Jawa yang terkenal dengan sifatnya yang sinkretis, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang pembawa agama impor tersebut agar nilai-nilai mereka dapat diterima oleh agama asli Nusantara ini. Maka mereka mencoba untuk mengawinkan agama mereka dengan agama Jawi yang sudah tumbuh jauh lebih lama dari agama mereka dan memiliki nilai yang lebih beradab, sehingga orang-orang kejawen pada masa itu tidak begitu bermasalah dengan perkawinan agama, karena prinsip ketuhanan sebenarnya ada di dalam diri mereka, dan ini terus berkembang hingga masa Islamisasi. Kemudian disusul pendudukan Belanda di Indonesia yang melibatkan agama dalam adu domba politik. Setelah Indonesia merdeka, Bung Karno sebenarnya ingin pertahankan agama dan ajaran kejawen sebagai way of life orang Indonesia dengan menjaga kemurnian Pancasila, tetapi selalu diganggu oleh pihak-pihak lain yang ingin menguasai Indonesia dengan mempolitisasi agama impor dan merubah budaya Indonesia. Puncaknya setelah Soeharto berkuasa dengan membiarkan Islam yang murni import dan menetapkan 5 agama import dalam GBHN adalah usaha
memusnahkan budaya lokal Indonesia. Walaupun banyak orang menganggap Soeharto seorang kejawen, tapi yang terlihat Soeharto bukan orang yang memahami agama, apalagi budaya, karena membiarkan budaya dan ajaran asli kejawen terus terkikis, terutama oleh Islamisasi yang terus menyerang Islam Nusantara dan memojokkan budaya Indonesia sebagai sesat atau musyrik hingga hari ini. Gerakan Islam import ini masih terlihat sangat masif merubah budaya kita, dan setelah Soeharto jatuh, mereka menganggap sudah sangat kuat sehingga mereka berniat untuk menggeser ajaran kejawen dari bumi Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ancaman baik fisik maupun non-fisik yang mereka lakukan kepada orang-orang awam di Indonesia. Dengan keteguhan para ulama NU serta agama lain yang sudah memahami arti kejawen, sungguhnya baik seperti Islam Nusantara, Hindu Bali, Buddha Nusantara, Kristen Nusantara, dan Katolik Nusantara maupun kejawen sejati, dan makin terbuktinya kebebasan berpikir manusia Indonesia, kita yakin kejawen lambat laun akan menjadi tuan rumah kembali di tanah kelahirannya sendiri, karena merupakan way of life yang bisa berdiri sendiri. Oke guys, dalam ajaran Nusantara ini ada sesuatu yang luar biasa. Ada yang namanya manunggaling kawula Gusti. Jadi Gusti itu ada dalam diri kita, dalam hati kita yang bersih. Karena hakikatnya Gusti adalah bagus hati. Jadi Tuhan itu ada dalam kebersihan hati kita. Jika kita berperilaku baik, jika kita sopan santun, ataupun kita menghargai orang lain, Gusti selalu ada dalam diri kita. Jadi Gusti itu bukan artinya Tuhan bersatu dengan tubuh kita, tidak. Tapi Gusti itu seperti misalnya kita mengingat ibu kita, seperti aliran darah dalam hidup kita, seperti kemanapun kita selalu ingat dia, kita selalu rindu dia. Itulah pengertian dari manunggaling kawula Gusti atau cinta atau welas asih. Oke guys, jaga terus budaya Indonesia, jaga persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Shalom, Merdeka.